No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew it's you. I hurt myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nana Citra Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPA SD 2. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi STKI PPGRI Banjarmasin, program studi PGSD kelas 11 semester 4. Dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Istiqomah, rekan saya yang bernama Rizky Amalia dan M. Rafi'i. Yang kami akan bahas dalam video ini adalah tentang materi evaluasi pembelajaran IPA di SD. Saya persilahkan kepada Rizky Amalia dan M. Rafi'i untuk menjelaskan materinya. Sekian, terima kasih. Nama saya Rizky Amalia, NPM 30619561156. Di sini saya ingin membacakan hasil kerja kami berupa PPT yang berjudul Evaluasi Pembelajaran IPA di SD. Evaluasi proses belajar IPA di SD memiliki tujuan yang tercantum bahwa tujuan mata pelajaran IPA di SD adalah yang pertama, memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Yang ketiga, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap ingin tahu, tekun, terbuka kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan kegunaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pengertian evaluasi proses belajar IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD meliputi ketiga ranah dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana ketiga ranah telah dikuasai oleh peserta didik. Guru harus mengukurnya dan menentukan hasil pengukurannya. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran, termaksud di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Selanjutnya, alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Untuk menentukan keberhasilan suatu proses memerlukan alat ukur. Seharusnya alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang baku agar hasil pengukurannya dapat dipercayai. Namun, karena alat ukur yang baku tersebut belum banyak dikembangkan di Indonesia, maka guru yang berpengalaman dalam mengajar diharapkan dapat membuat alat ukur pengganti yang baku. Selanjutnya, cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Telah diuraikan bahwa untuk menilai proses pembelajaran yang berkenaan dengan ranah kognitif, digunakan alat ukur berbentuk tes objektif dan atau tes bentuk uraian objektif. Dengan menggunakan kedua bentuk ini, dapat diketahui materi yang telah dan belum dikuasai, begitu juga dapat diketahui jenjang berpikir yang sudah atau belum dikuasai. Yang menjadi masalah adalah bagaimana membuktikannya bahwa kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif di atas
ada peningkatannya. Di bawah ini akan diberi beberapa contoh upaya pengukuran yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran tersebut telah terjadi perubahan. Selanjutnya, ranah kognitif. Sebagaimana telah diuraikan, peserta didik paling tidak tetap menguasai 6 kemampuan kognitif. 1 diantaranya dapat mengetahui nama-nama gas yang ada di udara. Untuk mengetahui bahwa kemampuan ini benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik, guru dapat bertanya secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, misalnya dengan menggunakan tes objektif, misalnya pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Contoh soal misalnya, gas yang paling banyak volumenya di udara adalah hidrogen, helium, oksigen, nitrogen. Selanjutnya, ranah psikomotor. Percobaan di atas mencantumkan 5 kemampuan psikomotor yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ini. Kemampuan pertama, sebagaimana tertulis di atas, adalah menelungkupkan gelas pada lilin yang sedang terbakar dan terapung di atas air. Kemampuan keterampilan pertama ini dapat dirinci menjadi berbagai keterampilan, misalnya memilih alat dan bahan yang diperlukan, seperti memilih lilin yang cocok untuk ditutup dengan gelas, memilih bejana tempat air, memilih tempat tumpuan untuk gelas yang ditelungkupkan, memiliki tempat lilin yang harus terapung di atas air. Yang kedua, cara menyalakan lilin. Ketiga, cara meletakkan batang penyangga gelas. 4, cara menuangkan air ke dalam bejana. Kelima, cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin. Keenam, cara memberi tanda permukaan air pada gelas sebelum dan sesudah percobaan. Ketujuh, membersihkan kembali alat dan bahan yang digunakan. 8, menyimpan kembali alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, ranah efektif. Di antara kualitas kepribadian yang dapat dikembangkan melalui percobaan ini sebagaimana dicontohkan di atas, seperti sifat tenggang rasa atau menghargai pendapat orang lain, akan dapat dibina dan dikembangkan terus. Bahwa dengan adanya kerja kelompok pada waktu melakukan percobaan telah membuahkan sifat tenggang rasa yang makin tinggi, dapat dicatat melalui pengamatan atau observasi mengenali sikap setiap peserta didik. Indikator tenggang rasa misalnya, yang pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kedua, mau menerima pendapat orang lain. Ketiga, tidak mudah tersinggung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi'i, ingin melanjutkan pembahasan materi evaluasi hasil belajar IPA di SD. Pengukuran kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran meliputi kemampuan berpikir kognitif, kemampuan keterampilan psikomotor, dan kualitas kepribadian efektif. Untuk mengukur kemampuan tersebut diperlukan alat ukur tes yang dapat dipercaya, yaitu yang memiliki 1. Validitas ketetapan kesahihan yang tinggi. 2. Keseimbangan sesuai dengan materi yang dipelajari. 3. Daya pembeda yang minimal cukup. 4. Objektivitas tinggi. 5. Reliabilitas ketetapan yang tinggi. Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran dapat tercapai. Aspek terpenting yang berkaitan dengan teknik pembelajaran IPA adalah sistem evaluasi yang digunakan. Sistem evaluasi yang dilakukan guru sangat menentukan pola belajar siswa. Jika dalam evaluasi yang ditanyakan hanya hafalan, jangan harapkan bahwa siswa akan mempelajari di luar hafalan.
Kemudian di sini ada kesimpulan berdasarkan uraian yang telah kami paparkan, maka kami dapat simpulkan hal-hal ini sebagai berikut. 1. Pengukuran berarti pengukuran keberhasilan seseorang dalam proses maupun keberhasilan pembelajaran yang mengukur penguasaan materi dan dampaknya terhadap jenjang proses akhir, jenjang pengembangan kepribadian, dan jenjang keterampilan menggunakan alat ukur berupa tes. 2. Evaluasi proses adalah pelaksanaan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. 3. Penilaian proses pembelajaran IPA dibagi atas ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. 4. Penilaian hasil pembelajaran IPA berkenaan dengan kognitif menggunakan tes berbentuk objektif atau tes berbentuk uraian. 5. Pengembangan kualitas kepribadian menjadi tanggung jawab semua pihak sekolah, dilakukan dengan observasi atau dengan angket berupa skala Likert, yaitu skala sikap dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian di sini ada saran dari kesimpulan di atas. Kami dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut. 1. Guru perlu mengembangkan alat evaluasi proses pembelajaran pada ketiga ranah: kognitif, efektif, dan psikomotor. Jika hasil yang diperoleh belum sesuai dengan standar yang diterapkan, guru melakukan upaya perbaikan pembelajaran. 2. Guru perlu mengembangkan alat evaluasi hasil pembelajaran agar alat ukurnya valid, reliable, memiliki tingkat kesukaran yang profesional, efisien, dan lingkup materinya sesuai dengan yang diajarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari video kami. Semoga bermanfaat dan salah hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.